Hey, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Zan di channel Iconic Cars. Kali ini gue mau ngobrolin tentang convert Galen VR4 dengan owner dari Galen VR4. Halo, gue Yuda, gue owner dari Galen VR4. Nah, mobil yang kali ini, yang gue bakal ngobrolin ini adalah Galen ST convert ke VR4 AWD Matic ya Om ya? Iya. Nah, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol nih Om tentang gimana sih cara convert, terus perbedaannya apa aja dari Galen ST dengan Galen VR4. Om ini ngebangun Galen ini kira-kira habis berapa aja gitu. Nah, pertama-tama nih Om, udah pakai berapa lama Om ini? Mobil gue pakai dari 2016 awal mula convert. Oh, udah lama ya berarti. Udah 9 9 tahunan ya, tahun. udah 9 tahun ya kira-kira ya, 9 tahun. Dulu memang ST. Kondisinya bahan atau gimana Om dulu? Dulu beli bahan mati. Mati tadi aja. Bahan Oh, mati. berarti kondisi kayak body only kayak gitu-gitu ya. Body only, ngejogrok di jalanan, Di pinggir jalan, kena hujan, hancur lah pokoknya. Nah, Iya, itu iya. yang gue bayarin. Nah, berarti karena kan nggak penting lah ya. Maksudnya mesin nyala dan segala macam. Kalau niat buat convert ya nggak Iya. penting Om ya. Berarti kalau teman-teman di sini pengen convert Galen VR4, kondisi begitu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Tapi ya pasti harus perlu dicek ya. Kayak sayang kalau misalnya kita beli bahan tapi yang nggak bagus gitu kan. Jadi kita lihat juga kalau bisa bahan itu walaupun dia nggak nyala, tapi bukan bekas nabrak. Oh iya iya iya. Ya kan? Bodinya ya. Bodinya, rangkanya gitu kan. Jadi mau nge-upgrade pun PR-nya nggak banyak. Iya iya. Dan juga apalagi kalau ketemu mobil yang hidup, mesin lamanya atau part-part lamanya bisa kita jual Om ya. Nah, iya, Gitu. lebih Jadi buat bagus nambahin lagi ya Om ya. Bener. Nah, kenapa nih Om pilihnya Matic Om? Sebenarnya karena udah capek di Jakarta. Iya lagi. Iya lagi. Iya, ya. Oh, jadi alasan itu ya. Jadi itu salah satu alasan. Salah satu alasan. Tapi ini dipakai daily Om mobilnya. Dipakai daily, kebetulan ada 2 mobil. Ah. Nah, yang satunya udah punya yang manual. Manual, Jadi VR4 juga. VR4 juga. Jadi mutusin nyobain yang Matic-nya gitu Ya, kan. Matic. Oh, berarti yang Matic di bawah daily nih berarti. Yang Matic saat ini di bawah daily karena yang manual lagi di bengkel ya. Oh, lagi di bengkel. Lagi ini ya, lagi pesantren dulu. Lagi pesantren. Lagi Iya. pesantren dulu. Lagi sekolah yang benar Ya, deh. ya, ya. Iya. Nah, waktu dari convert itu dari ngambil barang dengan kondisi ngejogrok itu sampai jadi itu berapa tahun Om? Berapa lama kira-kira? Kebetulan waktu itu dapat info dari temen. Jadi awalnya itu ceritanya kita tuh mesti riset dulu sebenarnya. Riset, Jadi ya. kita tuh jangan terlalu buru-buru sama hawa nafsu nih. Oh iya iya iya. Benar. Mobil murah kenceng gitu kan, Hmm. kita sikat, jangan kayak gitu. Jadi menurut gua kalau lo udah punya yang pasti, pertama kan duitnya tuh Ya, udah pastilah. udah pasti duitnya. Iya. Nah, saat lo udah punya duit, lo mesti punya ilmunya dulu. Ilmunya, oke. Iya, Informasinya ya. Informasinya yang valid, yang verified dari orang-orang yang benar ngerti, baru lo tentuin langkah selanjutnya, Langkah lo mau selanjutnya. kayak apa gitu. Nah, jadi waktu awal ngambil bahan itu juga ada banyak ceritanya gitu kan. Sampai dia di-convert kurang lebih makan waktu nggak nyampe 3-4 bulan sih. Oh, sebentar ya. Sebentar. Oh, sebentar ya. Mungkin Dengan, karena Om juga udah punya VR4 sebelumnya kali ya. Jadi udah banyak informasi mengenai VR4 ini sendiri ya. iya, gitu. Convert juga sebentar, kebetulan kerjaan di bengkel rumahan temen. Oh, gitu. Gitu. Jadi ya memang fokusnya dia waktu itu ke mobil gua. Oh, gitu. Jadi ya benar-benar buat ini aja dulu ya. Nggak Iya. kerjain mobil yang lain dulu lah, difokusin gitu. Ya, Terus juga karena Om udah ada VR4 sebelumnya, otomatis informasi, terus juga bengkel-bengkel mana yang ngerti dengan VR4 tuh udah tahu semua Om ya. Saat itu belum, Oh, belum malah. tapi di situ kita mulai risetnya ya. Oh, risetnya Jadi, malah dari situ. Iya, Oke. mobil itu kan pasti ada aja masalahnya tuh. Pertama kali dia up dari mati surinya, Iya. itu kan udah kayak Frankenstein lah. Iya, iya benar. Mesin dari sini, bahan dari sini, kaki-kaki dari tempat lain Iya. gitu kan ya. Nah itu banyak yang harus kita benahin. Jadi nggak semua bengkel itu paham tentang kaki-kaki dengan benar. Nggak semua bengkel juga paham tentang mesin. Iya. Apalagi ini mesinnya Galen gitu kan. Nggak semua bengkel juga jago benerin kopel dan gardan belakang gitu kan. Iya. Jadi ya, masing-masing punya spesialis tersendiri punya ya, Om, ya? spesialisasi sendiri. Gitu. Dan itu masuk bengkel Om ini, bengkel teman Om ini, dia ngerti semuanya tentang Galen ini, khusus Galen VR4 atau gimana Om? Waktu itu di awal itu dia bantuin swap aja. Bantuin swap aja. Bantuin swap aja sama ngumpulin
bahan-bahannya gitu. Oh, bahan-bahannya. Kebetulan dulu ngambilnya dari Halfcut. Jadi Halfcut. dia bantuin nyari Halfcut juga, terus bantuin kenalin sama orang yang bisa nge-swap. Oh gitu. Nah, untuk budgetnya Om, Halfcut-nya itu berapa Om kira-kira dulu kalau boleh tahu? Di tahun 2016 ya, Halfcut itu gue dapat harga 45. 45 juta. 45 juta itu Halfcut berarti dari pilar A ke depan atau dari B Om? Halfcut itu dari dashboard sampai ke depan. Ya, berarti pilar A potongannya ya? Iya, ditambah kalau misalnya lo bisa nego, lo bisa dapat tangki, Ya. lo bisa dapat koppelnya, lo bisa dapat AWD-nya. Berarti pilar A, Halfcut ke depan, dan AWD ke belakang ya? Kaki-kaki belakang Di juga? saat itu iya, Ya. harga gue segitu. Itu udah dapat semuanya Tom? Udah dapat 45 juta? Bahannya, Udah dapat AWD itu? udah dapat AWD. Sekarang nggak dapat. Sekarang nggak dapat. Sekarang nggak dapat. Jadi Anda yang menonton ini kalau berharap 45 juta kayaknya bisa dapat VR4, tidak. Sekarang nggak dapat. Nah, berarti itu udah dapat lampu, kap mesin, terus bumper segala macam udah dapat dong berarti Om. Nah, itu ngumpulin satu-satu. Oh, dari Halfcut itu nggak dapat Om? Dari Halfcut itu dapat tapi pecah waktu itu. Oh, gitu. Jadi ada beberapa yang dibenahin kayak lampu ganti, setir juga ganti. Waktu itu setirnya buruk banget. Dari Halfcut tuh setirnya jelek. Terus dashboard Nardi ya? dirapiin. Nardi setirnya? Enggak. Oh, enggak. Waktu itu dilepas jadi setirnya. Oh, dilepas. Jadi setirnya karena jelek jadi dilepas, diganti sama setir ST waktu itu. Oh, waktu itu pakai ST dulu tuh. Gitu. Sekarang pakai Evo ya Om ya? Sekarang iya, Ya, pakai Evo Momo ya. Oh iya, Evo Momo. Terus bumper nggak dapat juga Om? Apa pecah juga? Bumper waktu itu bumper depan doang yang bagus. Bumper belakang jelek. Terus bumper belakang hancur. Side skirt juga kondisinya memprihatinkan juga waktu itu. Bisa juga. Tapi bisa dirapihin. Oke. Terus akhirnya kebetulan waktu itu jalan yang manual gua itu dapat good deals. Full body VR4 FL. Dapat over fender, ya facelift, dapat over fender, wing belakang, bagasi belakang yang kecil itu, kap jenong di depan, bumper depan, bumper belakang, itu harganya waktu itu ya 18 juta. Nggak dapat sekarang. Sekarang nggak dapat juga. Nggak dapat. Sekarang bumper depan belakang aja tuh 20-an something lah. Bumpernya doang. Oh ya, alhamdulillah berarti waktu itu rezeki. Terus kap mesin ini nggak pakai engine Om ya? Ini custom ya? Ini custom karbon. Karbon ya, karena si VR4 sendiri lumayan berat ya. Lumayan berat ya. Kapnya 20 kiloan. 20 kilo. Ini berapa kilo? Ini ditimbang 4 kiloan. 4 kilo, wah jauh Jadi sekali. beratnya memang beda 75 sampai 80% ya. Terus dashboard dapat juga. Dashboard dapat tapi nggak ada airbag dalamnya. Nggak ada airbag dalamnya? Nggak ada. Oh, cuman ininya doang. Tutupnya doang ya? Iya, tutup airbagnya tapi di dalam kalau diraba gitu nggak ada. Nggak ada kosong ya. Jadi kalau gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu, mau convert Galen ST ya cuman butuh rangka aja sih sebenarnya. Karena selebihnya beda sama sekali. Iya. Ya, bener nggak Om gitu? Kurang lebih benar ya? Kurang lebih benar. Iya, Interior nggak diapa-apain Om? Interior nggak diapa-apain sih, masih ST. Masih ST kecuali ya? dashboard ya. Ya, dashboard. Hitam. Dashboardnya hitam. Tadi gue udah coba nyobain mobilnya, mantap Camik. Memang pantas ini mobil ini jadi mobil impian. Oh iya. Dan impian orang-orang banyak di sana, Om punya 2. Alhamdulillah. Matic dan manual. Overall nih Om, Om udah ngabisin berapa nih Om? Dari convert, dari body, dari beli barangnya sampai jadi seperti ini Om. Di tahun itu ya, gitu. Jadi kalau yang manual itu bahan-bahannya 30 juta. 30 juta. Bahan-bahannya 30 Yang manual? Yang manual. Halfcut 45. 45. Swap itu 10. Swap engine, Saat ongkos itu. jasa. Ongkos jasa. Ongkos jasa. Terus velg waktu itu Folk Race Folk ya. sama bannya itu sekitar 30-an. 30 juta. Velg 25, bannya 56 juta. Itu kondisi belum dibenahin, belum Hanya digarap. material. Iya, hanya material. Hanya Material. material sama jasa yang jasa swap doang. Jasa tadi. swap doang. Berarti mobil hitungannya udah bisa nyala tapi belum bisa jalan nih. Iya. Nah, Om setelah jadi nih pernah dyno Om? Gimana? Pernah dyno? Pernah, dyno. Pernah dyno. Dapat berapa Om yang ini? Kalau yang ini di dyno itu 360 horsepower.
360. Ini pakai standalone. Standalone. Oke. Karena basicnya VR4 standar itu 260 something ya? 280-an. 280 ya? Berarti standarnya ini ya, di atas standar berarti ya? Di atas kertas udah ya? Udah di atas standar. Kira-kira naik 80 horsepower ya? Dengan di-tune dari si standalone itu? Oke. Ini kalau yang manual Om? Berapa Om? Kalau yang manual itu powernya rahasia. Jangan kasih tahu dulu ya powernya gitu. ECU-nya pun juga jangan dikasih tahu karena untuk umum-umum belum tahu nih ya. Masih rahasianya dia lah. Masih gue menghormati itu aja. Iya. Tapi off the record kira-kira berapa? Berani lawan Evo nggak Om? Lawan Evo? Iya. Beranilah. Paling kalau kalah ya malu, menang ya seneng gitu kan, cuman itu doang. Kalau kalah alasannya body gue berat. Iya. Tapi dengan HP segitu yang disensor tadi, wah gila sih. Iya. Kencang banget ya. Ya insya Allah tercapai ya. Tercapai itu. Karena masih ngejogrok di bengkel ya. Tuningan. Iya. Pernah bawa lari berapa Om? Yang ini dulu deh. Maksimal. Yang ini speedometernya kan 180 ya. Ya. Ya 180 lebih lagi bisa. Kalau yang manual yang kerekam di GPS 219. Oke. Mungkin 200 kali ya. Ini 190 200 ya, lah. Mungkin udah muter kan soalnya. Udah muter, udah lewat. Balik ke bawah lagi. Itu yang manual speedometer udah 220. 180 juga. 180 juga. Berarti ngeliatnya di GPS ya. Di GPS. Karena speedometernya pun tidak sanggup. Speedometernya udah habis. Udah habis. Makanya gue berani bilang Om. Gue berani ngomong Galen VR4 itu adalah mobil kenceng termurah. Yeah. Karena kita nggak usah bicara mobil Om deh yang sampai di atas spek. Standarnya aja 280 something. Bener. Dengan harga cuman ya harga sekarang ya, harga second cuman 100-an. Yeah. 200 lah let's say. Kayaknya mobil dengan spek kayak gitu harga di bawah 200 kayak nggak ada kayaknya ya. Yeah. Jarang lah ya. Yang masuk Indonesia apalagi gitu ya. Iya. Jadi gua nggak nemu tuh, makanya gua kalau ngobrol sama teman-teman kalau nyari mobil kenceng termurah ya Galen gitu. Tapi termurah belinya bukan merawatnya. Oh iya. Bahkan yang ST aja tadi gue nyobain punya Ferry, ngelihat ininya aja suaranya udah bagus ya. ST-nya pun kenceng. ST-nya pun enak kenceng. Di rival-rivalnya lumayan disegani lah. Di rival-rivalnya maksudnya kayak di Hondanya Accord atau di Camry ya, gitu. Lumayan disegani lah gitu. Nah itu kan pengetahuan gue Om. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu mobil di bawah 200 juta dapat 260 horsepower something dengan catatan stok ya. Kalau di upgrade kan banyak ya. Kalau itu modifan kan mobil apaan aja bisa gitu. Mungkin mobil Honda Jazz dibikin 300-400 horsepower bisa. Gitu kan. Tapi ini dengan catatan stok kan ya. Dengan harga segitu mungkin teman-teman ada yang tahu gitu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah setelah ini Om, apa lagi nih Om yang bakal dilakuin? Khususnya di sini dulu deh. Kalau buat yang Matic ini kayaknya tuningan itu masih jadi PR karena ya. Injektornya udah sempat naik tapi kayaknya tuningannya masih belum pas. Terus fuel pump juga kan udah upgrade. Tapi kayaknya masih belum pas gitu. Sayang kalau misalnya nggak dipasin gitu. Sama berarti 300 horsepower ini belum cukup. 360 kayaknya 360. Mungkin masih bisa naik lagi dikit aja lah gitu. Jangan banyak-banyak. Jangan Matic kan. Takutnya dia jebol malah ya. Jebol malah. Ini ternyata Om ini luar biasa speed maniak juga nih. Speed maniak. Adrenalin ya, pengen nyari adrenalin ya. Gue jebol tuh engine udah 2 kali. 2 kali? Engine? Iya, pertama pecah piston, yang kedua patah setang. Itu ada fotonya. Dan itu ganti piston doang? Short block aman? Nggak aman ternyata, setelah tahu. Jadi udah keburu naik,
digeber lagi, oh ternyata bermasalah. Jadi akhirnya cari short block baru lagi. Belum ganti. PR4 dapat di Zainal. Dari Om Zainal ya? Dari Om Zainal, ya alhamdulillah kolaborasi banyak sama Om Zainal juga ya. Jadi dia tektokan gitu, langsung kita ke gudangnya nyari sendiri gitu kan. Dapat short block yang nggak terlalu karatan. Akhirnya rata-rata karatan ya. Udah kelamaan di gudang ya. Bener. Akhirnya dibawa ke Garden Speed. Di sana Om Takwa yang ngecek gitu kan. Waktu Om Takwa bilang oke, baru kita naikin tuh. Ininya itu juga dibubut lagi ya, karena pistonnya yang silver waktu itu yang pecah, pistonnya udah kita up 0,5 inci. Udah oversize ya? Udah oversize. Itu kenapa tuh Om? Gara-garanya? Apa terlalu high speed? Nggak, olinya kurang pas atau gimana Om? Nah, waktu itu belum pasang TT bengek gauge tuh. Jadi oil pressure apa segala macam. Nggak ketahuan di situ ya? Nggak monitor. Iya. Terus itulah pentingnya monitor ya? Bener, itu penting banget. Gauge itu penting banget. Oil press, oil temp, water temp, itu penting banget. Penting banget Om ya. Kalau misalnya ada sekalian AFR, air flow ratio itu juga buat mantau apakah kita terlalu rich atau terlalu lean itu penting juga gitu. Penting ya. Dan selain dipasang, kita mesti tahu ilmunya juga. Iya, bener. Jadi, jangan buat keren-kerenan doang gitu. Itu banyak orang yang buat keren-kerenan doang ya. Iya, padahal fungsinya kan banyak. Bahkan bisa nyelamatin mesin kita saat mau meleduk gitu. Benar. Jadi waktu itu ceritanya pas drag 2017 itu gue terlalu terlalu nafsu. Waktu itu baru swap ke manual dari half cut-nya dapat matic, gue baru swap ke manual, gue geber sampai maksimal. Itu orang yang lagi di tribun, yang lagi di luar itu sampai bunyi kayak cetang gitu, suara kencang banget. Gue di dalam itu kedap, saking kedapnya Galen itu gue kedengeran. Gak ketahuan, gak kedengeran. Iya, jadi berisik suara knalpot sama kedapnya kabin itu Galen oke banget. Oke banget memang sih. Sampai gue gak kedengeran gitu. Tiba-tiba power loss aja. Tiba-tiba kok power loss gitu kan. Udah gue gak mau maksain. Mobil masih bisa dipakai Om. Masih bisa jalan tuh. Itu kasus yang itu kasus yang stang patah tuh. Berarti muter tapi piston berhenti di situ berarti ya. Tapi iya, piston berhenti 1 biji. Iya, 1 biji. Silinder nomor 5. Berarti 5 silinder itu jadinya. Iya, jadi 5 silinder. Itu pun nggak ketahuan karena bunyi doang yang kita rasakan. Jadi ceritanya tuh abis balik dari itu ke parkiran Sentul, dicek bagian bawah, bunyinya kok masih ada gitu, dikira transmisi atau apa kan, baru swap mungkin kan, baru swap manual kan, nggak ketemu juga. Terus akhirnya udahlah gue pulang aja gitu. Itu mobil masih gue bawa. Di bawah tuh ya? Sampai Cibubur. Nggak towing. Sampai lama-lama tuh bunyinya makin kencang. Nah akhirnya di situ di pintu exit Cibubur gue minggir, telepon towing lah. Towing aja langsung ya, daripada kemana-mana ya? Iya, soalnya bunyinya makin kencang, powernya makin loss gitu, makin hilang. Ya udah, bawa. Dicek di bengkel, turun mesin apa segala macam, dilihat ternyata stangnya udah jadi 2. Udah kebelah gini. Ya udah kebelah 2. Udah kebelah 2. Tapi benar tuh kata Mas Topik waktu itu. Ya Mitsubishi terkenal mesinnya badak sih memang sih. Ya dengan posisi kayak gitu aja masih bisa dibawa jalan. Masih bisa dibawa jalan. Iya, itu dia. AC masih dingin lagi. AC masih dingin. Orang bawa istri gue waktu itu. Bawa istri lagi. AC dingin, aman lah. Aman. Dengan itu kan. Berarti interior ada niat mau shop? Interior kayaknya gua nggak yang terlalu interior man ya. Jadi yang penting nyaman, nggak bau apek di dalam udah. Karena interiornya bukan jelek Om ya. Bukan jelek. Bukan lama. Ya, bukan VR4 aja gitu. Kalau dibilang nyaman ya nyaman aja. Nyaman enak aja. Kok, malah nggak panas ya. Malah nggak panas. Iya, ya cuman mobil lama kan penyakitnya ya kadang apek atau apa gitu ya, tinggal di ya paling kita restore aja gitu. Mungkin busanya kita bikin gendut lagi, bisa di restore kan gitu. Ide bagus tuh benar. Iya, terus dicuci kayak gitu. Iya, dicuci ya. Oke deh, kalau gitu mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen tanya-tanya mengenai Galen VR4 Matic punya Om Yuda. Boleh langsung kunjungi Instagramnya atau bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa follow Instagram Iconic Cars dan Instagram Om Yuda, kita tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.